Allah. Jangan terlalu pintar. Allah di mana? Sudah tahu. Di mana Allah di mana? Di atas. Allah di langit. Di langit. Allah di langit deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, semoga saya dan sahabat mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta diberi petunjuk agama yang benar, amin ya robbal alamin. Kali ini Kang Haji Aswaja ingin membahas tentang ilmu tauhid, karena mempelajari ilmu tauhid adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimat, yaitu yang sering diungkapkan oleh kaum salafi wahabi tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum menjelaskan ibaroh di kitab-kitab ulama salaf ahli hadis, ulama fuqaha 4 mazhab. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, oleh Al-Habib Ali Al-Jufri dan Syekh Ramadan Al-Buti. Al-Imam min aham ma'alim wa mizat العقيدة الأشعرية التعامل مع الله بالتنزيه والتقديس. أين الله من شير هيك؟ نحن نقول أين الله نثبت له صفة العلو كما قال. Mereka semua mengatakan tidak boleh mengatakan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Sahabat-sahabat Kang Haji Aswaja, mari kita simak ibaroh para ulama di kitab-kitabnya. Al-Quran menjelaskan, artinya, Dia, Allah, tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Quran Surat Asy-Syura, ayat 11. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, artinya, engkau Az-Zahir, yang segala sesuatu menunjukkan akan adanya tidak ada sesuatu di atasmu dan engkaulah Al-Batin, yang tidak dapat dibayangkan, tidak ada sesuatu di bawahmu, hadis riwayat Muslim. Hadis jariyah. Artinya, dahulu aku memiliki seorang budak wanita yang menggembalakan kambing-kambing milikku di daerah antara Gunung Uhud dan Jawaniyah. Suatu hari aku mengawasinya, ternyata ada seekor serigala yang membawa seekor kambing dari kambing-kambing budak wanita itu. Aku adalah manusia biasa, aku terkadang marah sebagaimana mereka marah, maka aku menamparnya dengan sangat keras. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan hal itu perkara yang besar terhadapku. Aku bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah aku merdekakan dia? Beliau berkata, bawa dia kepadaku, maka aku membawanya menghadap Nabi. Rasulullah bertanya kepadanya, di manakah Allah? Budak wanita itu menjawab, di atas langit. Nabi bertanya lagi, siapakah saya? Budak wanita itu menjawab, Anda adalah utusan Allah. Nabi bersabda, merdekakan dia, sesungguhnya dia seorang wanita mukminah. Hadis riwayat Muslim, nomor 537. Bagaimana penjelasan hadis tersebut? Tentang hadis jariyah, seorang budak bertanya pada Nabi di mana Allah, jawabnya di langit. Maka dijelaskan oleh Imam Nawawi. Artinya, ketahuilah bahwa sungguh para ulama berkaitan dengan hadis dan ayat sifat, memiliki dua pendapat, salah satunya, dan ini adalah ucapan sebagian jumhur salaf atau semua salaf adalah tidak berbicara dan membahas tentang maknanya, sebaliknya mereka mengatakan, kita harus mengimaninya dan memastikan bahwa di sana ada makna yang layak dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, dengan disertai keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai apapun dan sesungguhnya Allah disucikan dari memiliki jisim, ukuran, tempat, ruang, waktu, gerakan, lokasi arah, dan semua sifat lainnya dari sifat ciptaan, dan ini juga adalah pendapat sejumlah ulama ahli kalam, dan dipilih juga oleh sejumlah ulama muhakkikin, dan ini adalah jalan yang paling aman. Apa yang disampaikan Imam Nawawi dan Habib Ali, Syekh Ramadan Al-Buti, semuanya tidak mentawil keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, tapi para ulama cenderung mentafwis makna, menyerahkan maknanya hanya Allah yang tahu apa maksudnya ayat tersebut karena lebih selamat. Berkata Al-Imam Ali semoga Allah meridhoinya mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan aras, makhluk Allah yang paling besar, untuk menampakkan kekuasaannya bukan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya, diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Baina Al-Firaq, halaman 333. Berkata Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya juga mengatakan, yang maknanya, sesungguhnya yang menciptakan aina atau tempat tidak boleh dikatakan baginya di mana, pertanyaan tentang tempat, dan yang menciptakan kaifa, sifat-sifat makhluk tidak boleh dikatakan baginya bagaimana.
Diriwayatkan oleh Abu Muzaffar al-Asfarayini dalam kitabnya At-Tabsyir fi Adin, halaman 98. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, sesiapa yang beranggapan bahwa Tuhan kita mahdud ada ruang lingkup tertentu atau ada tempat-tempat tertentu, berarti dia jahil tentang Tuhan. Maha Pencipta lagi Tuhan yang disembah. Kitab Hilyatul Auliya Juz 1 halaman 73. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, sesungguhnya Allah ada tanpa tempat. Al-Imam Al-Asy'ari juga berkata, tidak boleh dikatakan bahwa Allah di satu tempat atau di semua tempat. Kitab Al-Asma wa Sifat. Berkata Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, semoga Allah meridhoinya, dalam kitabnya Al-Wasiyah berkata artinya, bahwa penduduk surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang hak pasti terjadi. Tanpa disifati dengan sifat-sifat benda, tanpa menyerupai makhluknya dan tanpa Allah, berada di suatu arah. Ini adalah penegasan Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, bahwa beliau menolak arah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ini menjelaskan kepada kita bahwa ulama salaf mensucikan Allah dari tempat dan arah. Berkata Al-Imam Malik, semoga Allah meridhoinya bahwa kalimat Ar-Rahman ala al-Arsi istawa sebagaimana Allah mensifati zatnya dan tidak boleh dikatakan bagaimana dan kaifnya, atau sifat-sifat makhluk, adalah mustahil baginya, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Maksud perkataan Al-Imam Malik tersebut, bahwa Allah, maha suci dari semua sifat benda seperti duduk, bersemayam, berada di suatu tempat dan arah dan sebagainya. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah meridhoinya, barang siapa yang berusaha untuk mengetahui pengaturnya Allah, hingga meyakini bahwa yang ia bayangkan dalam benaknya adalah Allah, maka dia adalah musyabih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia seorang yang kufur. Dan jika dia berhenti pada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang mengaturnya, maka dia adalah muatil, orang yang meniadakan Allah. Dan jika berhenti pada keyakinan bahwa pasti ada pencipta yang menciptakannya dan tidak menyerupainya serta mengakui bahwa dia tidak akan bisa membayangkannya, maka dialah muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah, dia adalah muslim. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lainnya. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hambal dan Al-Imam Sauban Ibnu Ibrahim Al-Misri, salah seorang murid terkemuka Al-Imam Malik, semoga Allah meridhoinya, keduanya berkata, apapun yang terlintas dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak menyerupai itu, sesuatu yang terlintas dalam benak. Diriwayatkan oleh Abu Al-Fadl At-Tamimi dan Al-Hatib Al-Baghdadi. Berkata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, semoga Allah meridhoinya, maha suci Allah dari batas-batas bentuk kecil maupun besar, seperti wajah, tangan dan lainnya, maupun anggota badan yang kecil, seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya, dia tidak diliputi oleh 1 maupun 6 arah penjuru, atas, bawah, kanan, kiri, depan dan belakang. Tidak seperti makhluknya yang diliputi 6 arah penjuru tersebut. Perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di atas merupakan ijma kesepakatan para sahabat Nabi dan tabi'in, wa tabi'in, salaf 4 mazhab, orang-orang yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh Kang Haji Aswaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.